Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nistia dari kelas F, PAUD UIN Raden Intan Lampung, NPM 1811070316. Untuk memenuhi mata kuliah pengembangan fisik motorik AUD, di sini saya akan menjelaskan materi sesuai dengan RPS. Baik, materi yang pertama yaitu fisik motorik adalah aspek yang harus diperhatikan perkembangannya pada anak usia dini. Yang kedua, perkembangan motorik sering dijadikan sebagai tolak ukur atau sebagai patokan agar terlihat apakah anak itu sudah tumbuh dengan baik atau belum. Jadi, stimulasi yang tepat sangat dibutuhkan untuk perkembangan ini. Metode perkembangan fisik motorik banyak sekali metodenya. Salah satunya adalah metode dipilih sesuai dengan strategi kegiatan karena metode adalah cara untuk mencapai sebuah tujuan. Metode disesuaikan dengan karakteristik anak, kemampuan gerak anak, gerak kasar dan halus pada anak, mengelola gerak pada anak, mengontrol gerak tubuh dan koordinasi, keterampilan tubuh dan cara hidup sehat anak itu sendiri. Tidak mengakibatkan cedera, rasa takut dan kecemasan pada anak. Tepat pada fasilitas yang tepat dan guru yang dapat mengevaluasi dengan baik tumbuh kembang pada anak. Yang keempat, teori perkembangan fisik motorik. Fisik motorik dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Teori motorik kasar, menurut Santro, gerakan motorik kasar adalah tubuh yang menggunakan otot besar yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Menurut Gehu, kemampuan motorik kasar sangat berhubungan dengan kerja otot-otot besar pada tubuh manusia. Motorik halus. Motorik halus menurut teori John Wisanto meliputi gerakan-gerakan yang menyesuaikan secara halus seperti ketangkasan jari pada anak. Motorik halus menurut teori Harlock, gerakan yang berkaitan dengan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang pengembangannya dipengaruhi oleh kesempatan berlatih dan belajar pada anak. Yang kelima, perkembangan fisik motorik anak usia dini. Setiap anak perkembangan fisiknya berbeda-beda. Ada beberapa anak yang tumbuh kembangnya lambat dan ada pula yang tumbuh kembangnya sangat cepat. Seiring dengan perkembangan yang beranjak matang, kemampuan perkembangan motorik anak sudah terkoordinasi dengan baik. Setiap gerakannya adalah selaras dengan kebutuhan dan minat pada anak. Yang keenam, tahap perkembangan pertumbuhan fisik motorik. Ada berbagai macam tahapan perkembangan pada fisik motorik anak usia dini. Ada 7 tahapan perkembangan anak usia dini. Tahap pertama, 0-3 bulan melatih motorik halus dengan memberikan benda-benda yang dapat dipegang oleh anak. Tahap kedua, anak usia 4-6 bulan motorik halusnya mulai berkembang dengan mulai mengeksplorasi mainannya. Tahap ketiga, anak usia 7-9 bulan motorik halusnya berkembang dengan kemampuan menggapai mainan. Tahap keempat, anak usia dini 10-12 bulan dapat mempertahankan keseimbangannya dengan posisi duduk saat melempar bola dan bertepuk tangan sebagai perkembangan motorik halusnya. Tahap kelima, anak usia 1-2 tahun, kemampuan motorik halusnya seperti bisa menyusun menara dari balok. Tahap keenam, anak usia 2-3 tahun sudah bisa diajak berrekreasi. Tahap yang ke-7 atau yang terakhir, 3-4 tahun, motorik halus si kecil mampu menunjukkan kemajuan dengan pandai mengoleskan lem dengan rapi dan mewarnai dengan rapi. Yang ketujuh, ruang lingkup perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik merupakan perkembangan yang signifikan bagi anak. Menurut Harlock, perkembangan fisik anak usia dini mencakup 4 aspek, yaitu sistem syaraf, otot-otot yang mempengaruhi perkembangannya, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, dan struktur tubuh yang meliputi berat pada proporsi tubuh pada anak. Yang kedelapan, bentuk dan jenis permainan untuk perkembangan fisik motorik anak. Bermain di dalam ruangan, bermain di luar ruangan, bermain dengan alat, dan bermain tanpa alat. Yang kesembilan, perkembangan fisik motorik melalui permainan kreatif pada anak.
Istilah permainan kreatif sebenarnya tidak mengacu pada tipe-tipe permainan, tetapi pada pendekatan pembelajaran yang digunakan. Pendekatan permainan kreatif digunakan sebagai dasar untuk mendorong dan merancang sebuah kurikulum yang disebut dengan model kurikulum permainan kreatif. Model ini awalnya dikembangkan oleh Universitas Tennessee Schofield pada tahun 1985. Yang ke-10, indikator perkembangan fisik motorik anak usia dini menurut Harlow. Perkembangan fisik motorik anak usia dini mencakup 4 aspek, yaitu sistem syaraf, perkembangan kelenjar endokrin, dan struktur tubuh. Yang ke-11, perkembangan pembentukan kesegaran jasmani. Program pendekatan kesegaran jasmani meliputi A. Latihan kekuatan. Latihan kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membagikan ketegangan terhadap suatu tekanan. B. Latihan kecepatan dan kemampuan untuk melakukan gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dan waktu yang sangat cepat. Dan C. Latihan kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan tepat pada waktu yang sedang bergerak tanpa kehilangan keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya. Yang ke-12, unsur-unsur kesegaran jasmani itu ada kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, kelentukan, dan koordinasi. Yang ke-13, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program kegiatan fisik motorik PAUD. Yang pertama ada perencanaan tujuan dan aspek yang akan dikembangkan, penilaian bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan, pemilihan alat dan bahan yang akan digunakan, dan pemilihan metode. Yang kedua, pelaksanaan. Untuk melaksanakan pengembangan fisik motorik pada PAUD, maka diperlukan dilihat lagi isi perkembangan kegiatan fisik motorik baik di kelas A maupun di kelas B semester berikutnya dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Contohnya pada PAUD A menggunakan materi yang sama dengan PAUD B namun kesulitannya berbeda. Yang ketiga, penilaian. Penilaian mencakup proses dan hasil kegiatan anak didik yang berkaitan dengan pengetahuan sikap dan perilaku serta keterampilan yang telah direncanakan dalam program kegiatan belajar. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.